Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi. Ya, ya. Kali ini kita masuk ke pertemuan dua ya. Saya Firman Syahri Saputra ingin menerangkan tentang potensi usaha dan pengembangan ternak perah. Ini materi yang sangat menarik. Kelihatan share screen-nya? Oke. Sebelumnya saya terangkan dulu ya tentang deskripsi mata kuliah ilmu produksi ternak perah. Apa yang kita pelajari di kelas ini, PIP 61003. Jadi secara global kita akan mempelajari tentang potensi usaha dan pengembangan ternak perah. Termasuk bangsanya, adaptasinya, komponen di dalam susu, sifat fisik dan kimianya, biologi laktasi, biosintesa hingga sampai faktor-faktor yang mempengaruhi. Artinya apa di sini? Kita mempelajari semuanya, mengenal semuanya. Jadi nanti kita bisa mengontrol secara optimal bagaimana produksi susu bisa dilakukan dengan baik di sini. Oke, capaian pembelajaran. Jadi ada harapan yang di sini ketika saudara keluar dari kelas, saudara punya 5 hal yang bisa diharapkan di sini, yaitu yang pertama, identifikasi berbagai jenis ternak perah. Jadi ternak perah itu tidak hanya sapi FH yang konon hitam putih itu saja, ada sapi sapi Jersey, Brown Swiss dan sebagainya. Dari sini kita bisa mempelajari hal itu. Terus yang selanjutnya kita akan atau saudara bisa menerangkan sistem produksi ternak sesuai kondisi wilayah. Dan artinya sapi FH bisa dikembangkan di wilayah seperti apa, sapi Jersey di wilayah apa yang diminta dari masyarakat. Contoh kalau misalkan sapi FH dia produksinya tinggi, kalau Jersey dia punya total solid tinggi, sehingga ini cocok untuk es krim, keju dan sebagainya. Yang ketiga, saudara bisa melakukan pemeriksaan kualitas susu segar. Jadi susu segar yang diterima tidak langsung dimasukkan atau dikirim ke pabrik. Jadi harus dicek dulu fisiknya bagaimana, kimianya bagaimana, organoleptiknya bagaimana. Organoleptik ini kita nyoba baunya seperti apa, warnanya seperti apa. Kita coba pakai indera perasa. Nah, itu organoleptik. Nah, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ternak perah. Contoh, sapi perah ini identik dengan wilayah sejuk. Jadi salah satu faktor yang kita pelajari adalah suhu dan kelembapan di sini. Bagaimana nanti mempengaruhi kenyamanan ternak perah. Dan yang terakhir, mampu melakukan analisis sistem produksi ternak perah. Nah, ini bisa digunakan untuk saudara ketika lulus menjadi entrepreneur atau ingin buka usaha sapi perah. Bisa dari sini bisa membantu saudara. Nah, bagaimana waktu menempuh mata kuliahnya? Jadi di sini namanya ilmu produksi ternak perah ya saudara-saudara. Punya 3 kredit, di mana 2 SKS kelas, 1 SKS praktikum. Nah, ini bagaimana kapan ini bisa diambil, yaitu di semester 3 ke atas, yaitu semester ganjil. Oke. Nah, ini sarana yang bisa dipakai itu untuk mata kuliah ini Google Classroom yang pertama. Ini kodenya nanti bisa join di sini, dan juga Zoom. Zoom ini linknya sudah saya persiapkan di Google Classroom, nanti bisa dicek. Untuk penilaiannya di sini itu ada UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester 30%, ujian praktikumnya 20%, tugas kuis 20%. Ya, ini saudara kalau bisa belajar ya untuk UTS, UAS. Praktikumnya semua kegiatan harus dilakukan sehingga nanti saudara bisa mencapai hasil maksimal untuk ujian praktikum nanti. Tugas kuis 20% nanti bisa saya berikan dalam bentuk mind map di sini. Ya, ini kita bisa lihat di output ada tugas dalam bentuk mind map, UTS dan UAS dalam bentuk pertanyaan terbuka. Contohnya jelaskan tentang kualitas susu, atau bagaimana menurut Anda tentang
keragaman ternak perah di Indonesia. Contohnya seperti itu. Nah, nanti jawaban saudara akan dicek lewat Turnitin. Turnitin itu apa? Itu untuk plagiarisme. Jadi saudara usahakan jangan melakukan plagiarisme ya di sini ya. Karena kalau saudara ada plagiarisme kayak nyontek temannya atau copy dari internet untuk tugas atau UTS UAS, itu akan otomatis gagal di kuliah ini. Nah, ujian praktikum dalam bentuk pilihan berganda. Oke, kita masuk pertemuan kali ini ya saudara-saudara ya. Nah, kenapa ternak perah penting bagi kehidupan manusia? Nah, penting karena sebentar ini dia adalah penghasil sumber gizi, terutama susu. Susu adalah produk utama ternak perah. Nah, produk sampingannya itu bisa daging ketika sapi sudah tidak lagi produktif, sudah mencapai lebih dari 4 tahun di sana. Terus ada lagi pupuk, salah satu penghasil pupuk organik di sini. Itu adalah hasil samping. Nah, ini sangat penting yang poin kedua. Converter artinya pengubah, dia sifatnya mesin. Saudara tahu rumput, tahu legum, kita nggak bisa makan rumput, daun. Nah, sapi ini dia sifatnya pengubah nutrisi yang ada di rumput, ada yang di daun, ya sehingga kita bisa mengakses dalam bentuk susu nanti. Nah, itu salah satunya. Dan hebatnya di sini nutrisi yang tidak bisa diakses ini, ketika dia dimanfaatkan oleh ruminansia, dia sifatnya tidak berkompetisi dengan manusia karena manusia tidak makan rumput di sini. Tapi kita makan biji-bijian kayak nasi, kayak kacang-kacangan seperti itu. Hebatnya di situ untuk ternak perah ini. Oke, selanjutnya apa potensi usahanya sekarang? Nah, potensi usaha ternak perah di daerah tropis itu banyak. Nah, tergantung saudara ingin usaha apa. Sebagai peternak kah? Di sini, terutama sebagai peternak. Peternak adalah inti dari usaha ternak perah. Tidak ada peternak maka tidak ada produksi susu, tidak ada usaha di sektor susu. Yang kedua, penjual susu atau milkman. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana penjual susu yang ada di sini, di Indonesia dan di India ya. Penyedia pakan. Sapi perah tentunya dia butuh pakan, termasuk hijauan, konsentrat, bahan pakan ternak itu juga bisa menjadi penyedia pakan, saudara. Dan yang kelima adalah perusahaan dan kooperasi. Nah, ini bisa masuk dalam skala besar, entah itu di produksi susunya, pengolahan susu, mau di peternakan sapi perahnya, atau di penyediaan pakan. Kooperasi sama perusahaan ini skalanya yang besar. Nah, sebelum kita masuk ke penjual susu, uniknya kalau saudara-saudara di Indonesia itu produk susu kebanyakan kalau di supermarket bentuknya UHT ya. UHT. Kalau di sini di Eropa dia masih pasteurisasi karena surplus produksi. Jadi dia menggunakan susu yang pasteurisasi 73 derajat Celcius, bukan ultra high temperature. Nah, ini kalau kita saudara lihat untuk penjual susu di Indonesia, sebenarnya penjualan susu ada yang lewat supermarket, tapi saya ingin menunjukkan yang ramah dengan masyarakat dalam usaha kecil juga. Nah, ini orang ada yang jual susu seperti ini, susu segar nasional ini ya, yang dalam bentuk cup. Ini yang di India. Di India pakai motor, dia bawa milk can, dijual keliling. India dia termasuk negara India, Pakistan, Bangladesh adalah negara yang produksi dan konsumsi susunya tinggi.
Tapi uniknya dia tidak pakai sapi perah FH, dia pakai sapi perah Sahiwal. Ya, jadi kalau dia digunakan untuk yogurt, namanya kalau makan itu dikasih seperti saus, namanya yogurt raita, dal, itu makanannya orang India. Nah ini kalau ini di Amerika, jadi ada orang kayak tukang koran gitu ya, atau penjual koran, dia keliling kirim susu, namanya The Milkman. Jadi dia bawa rantang, dalamnya ada susu botolan. Dia tiap hari keliling kota, ngirim kayak ke rumah-rumah. Nah orangnya ini belinya itu per bulan, bayarnya per bulan. Ada yang beli langsung, tapi dia biasanya subscribe atau daftar untuk pelangganan per bulan Milkman. Nah ini sekarang sudah hampir tidak ada, atau sudah tidak ada lagi Milkman ini karena adanya penemuan yang namanya lemari es. Jadi orang-orang kalau di sini belinya di supermarket. Oke. Nah ini ada kebutuhan untuk pengembangan ternak di daerah tropis. Nah, kenapa kok penting? Nah, sekarang karena masyarakat butuh gizi. Ya, gizi dari susu ini, minum susu itu dia melengkapi hampir semua kebutuhan nutrisi tubuh. Dan selanjutnya adalah menyerap lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi bisa disebutkan mulai dari peternak, penjual susu, penyedia pakan, perusahaan. Jadi dia juga bisa menyerap lapangan pekerjaan di sini. Nah, usaha ini juga perlu dikembangkan. Nah, apa yang perlu dikembangkan sekarang? Yang pertama adalah dukungan pakan. Kalau saudara ada di masyarakat di Malang, saudara jalan-jalan waktu musim kemarau, banyak orang jual pakan. Kita sebenarnya masih kesulitan pakan di sini. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan dukungan pakan? Selain itu, pakan murah itu penting. Ya, kita mengetahui isu terbaru, pakan sedang mahal ya. Itu. Jadi ini sebenarnya dukungan pakan penting. Nanti saya akan terangkan bagaimana dukungan pakan ini bisa dilakukan. Kita belajar dari negara lain nanti. Nah, yang kedua adalah pengembangan jalur distribusi susu dari hulu hingga hilir. Jadi dari produksi mulai pakan, produksi susu, terus sampai pengiriman ke perusahaan, dari perusahaan ke masyarakat, ini perlu dibangun jalur distribusinya. Kalau distribusi susu ini lancar, semuanya lancar. Ada jalan sebenarnya adalah memotong distribusi susu. Jadi namanya cutting the milk chain. Itu akan membantu untuk efektivitas harga sehingga lebih murah untuk masyarakat dan juga untuk mengurangi global warming juga. Ternyata seperti itu. Itu lagi marak di sini. Dan yang terakhir yaitu pendampingan penyerapan teknologi kepada peternak maupun usaha kecil, mikro, termasuk konsultasi keuangan. Maksudnya bagaimana? Contoh sekarang ke peternak. Saudara melihat peternak sering menggunakan hijauan segar kan? Langsung cut and carry, tiap hari ngarit, tiap hari nyari rumput dikasihkan ternak, terus besoknya merumput lagi. Jadi teknologi yang bisa kita berikan contohnya silase. Kalau silase ini sudah bisa sampai ke peternak dengan baik. Ya kita tahu silase sudah mulai dipakai peternak, tapi tidak selalu efisien ya penggunaannya. Itu nanti peternak tidak perlu ngarit tiap hari, bisa ngaritnya seminggu sekali bisa. Nah ini konsultasi keuangan. Bagaimana peternak butuh konsultasi keuangan? Jadi peternak ini nanti akan lebih tahu bagaimana agar usahanya untung. Oke, selanjutnya. Nah ini kita lihat sekarang konsumsi susu per kapita per tahun. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena ternyata potensi susu di Indonesia meningkat sekarang. Coba lihat, ini dari Tirto ID
ketika marak-maraknya masalah tentang susu kental manis, bukan termasuk susu ya. Tapi kita tidak melihat itu. Kita lihat konsumsinya masyarakat di sini. Coba lihat daerah di tahun 2017. Konsumsi susu kental manis di sini meningkat ya, tapi kita akan lihat daerah. Nah, masyarakat itu konsumsi sebagian besar adalah susu. Ya. Tapi kalau saudara lihat di sini, susu cair pabrik ini naik drastis mulai tahun 2014 sampai 2017 ya di sini ya. Ini meningkat. Untuk susu murni dia meningkat dari 2016 ke 17 karena sedang booming-boomingnya susu murni ini enak ya. Cuma kita terkendala susu murni ini lebih gampang rusak dan tidak di seluruh wilayah Indonesia ada akses untuk sana. Nah ini, bagaimana dengan persebaran di sapi perah di Indonesia? Ternyata kita punya karakteristik yang hampir sama. Kalau saudara lihat di sini, kita ada produksi susu ada di daerah Sumatera dan Jawa. Utamanya ada di Jawa. Ini sapi perah. Jadi sumber susu ada di dua tempat ini. Ada yang di daerah Sulawesi, ya Sulawesi Selatan ada. Tapi utamanya memang daerah Jawa. Daerah Jawa ini sudah padat, ya. Jadi ada pengembangan ini secara potensi ini sangat dimungkinkan kita punya pengembangan di daerah lain. Nah, tapi coba kalau saudara lihat di sini. Produksi susu terbesar itu tetap ada di Jawa. Sementara kita tahu daerah Jawa itu daerahnya sudah padat penduduk. Jadi kita kompetisi dengan sapi perah itu ya untuk kebutuhan manusia itu tinggi. Artinya kalau kita ingin maju, kita harus mulai develop daerah lain di luar Jawa. Daerah yang bisa mendukung peternakan sapi perah di sini ya. Utamanya yang punya wilayah yang sejuk misalnya. Tapi dengan catatan tidak merusak hutan. Oke, nah ini bentar. Oke. Ini adalah proses chopping hay ya yang saya janjikan tadi. Yang sebelah kanan ini corn silage. Nah ini yang sebelah kiri. Ini bagaimana proses chopping hay ball di sini. Ini namanya Travis, orangnya yang petugasnya yang di Florida. Nah ini, jadi nanti diambil lagi pakai alat ini, dimasukkan di mixer di dalam di dalam truk pakan, nanti terus dikasihkan. Ini bermudah hay itu digunakan untuk sapi kering. Untuk silage ini, corn silage untuk sapi kering sama sapi produksi, salah satunya. Oke. Terus ada transfer teknologi ya, kita cerita ini bagi ini juga untuk mencampur pakan di sini bisa dilakukan di sini. Nanti dimasukkan ke palungan pakan. Nah, palungan pakan yang kita punya yang sebelah kanan. Sebentar. Ini ya. Ini modelnya bukan yang setengah agak tinggi tapi setengah ini ada di lantai seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Karena sapi perah dia sifatnya itu daerah dia adalah grazing. Jadi dia sangat nyaman kalau kepalanya sampai menunduk ke bawah. Dia nyaman seperti itu. Nah, di sini ini adalah tempat penelitian. Jadi sapinya itu punya kunci di sini. Nanti dia bisa membuka gerbang, sebutannya American Kalan. Orang sini menyebutnya Kalan Gate. Ini cara membukanya.
Oke, itu sekian dari presentasi saya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan tanyakan. Ya, silakan. Kalau misalkan saudara tertarik dengan cerita lebih lanjut, silahkan sebutkan slide berapa di sini. Nanti kita bisa diskusi. Pak, saya izin bertanya. Ya, terima kasih sudah bertanya. Mbak Eka ya? Mbak siapa? Iya, Pak Eka. Ya, monggo silakan ditanyakan. Apa pertanyaannya, Mbak Eka? Begini, Kak. Pak, kan dilihat dari minat konsumsi susu di Indonesia kan sangat tinggi. Nah, bagaimana cara meningkatkan produksi susu khususnya di negara Indonesia kita sendiri? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi, meningkatkan produksi susu sehingga sesuai dengan demand atau permintaan susu ya. Oke, yang di sini ya. Ini permintaannya meningkatkan. Ini konsumsi susunya meningkat. Nah, yang ada beberapa jalan. Yang pertama adalah kita mulai mengidentifikasi wilayahnya yang mana yang permintaannya banyak. Nah, contohnya di sini kita ada masalah yang di sini kenapa kok supply-nya tetap rendah? Karena kita masih ada di wilayah Jawa, Pulau Jawa produksi susunya. Kalau kita bisa meningkatkan atau shifting place tempatnya seperti di wilayah kita sudah punya di wilayah Sumatera, bisa dikembangkan lebih lanjut di sini, atau di wilayah Sulawesi, artinya ada di wilayah barat dan tengah, kita akan bisa mencapai produksi susu yang lebih tinggi di sini. Nah, kelemahannya apa di sini? Untuk menghasilkan susu yang baik, kita butuh pabrik atau penampungan susu yang bagus. Jadi harus ada perusahaan dulu yang mau menerima susu dari peternak di sini. Nanti dari sana ada pabrik daerah wilayah Indonesia Timur, misalkan daerah Makassar atau Jayapura, produksinya di sana. Jadi konsumsi akan lebih gampang tercapai. Kalau kita tetap di daerah Jawa terus produksi susu, maka kita akan kompetisi dengan manusia. Gitu. Oke, bagaimana Mbak Eka? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Saudara-saudari? Ternyata di daerah Amerika itu sebagian ada yang daerah panas. Tapi ternyata menjadi salah satu produsen susu yang di sini ya. Contohnya, bentar saya ini. Nah ini daerah Southeast Florida, itu daerah Southeast. Jadi dia daerah panas. Ternyata kalau kita bisa kontrol microenvironment atau lingkungan yang ruang lingkupnya lebih kecil, sebenarnya daerah panas tidak ada masalah. Bagaimana teknologinya itu kita bisa pelajari lebih lanjut. Oke. Jadi ceritanya, tahu enggak rahasianya? Sebenarnya rahasianya susu bisa murah di Amerika sama di Eropa karena ada subsidi untuk peternak. Jadi salah satu yang dinikmati oleh peternak adalah subsidi sebenarnya. Tidak ada masalah tentang penjualan.
Jadi selama saudara produksi susu ada subsidi murah gitu. Dan itu juga sudah mencukupi untuk membeli pupuk dan sebagainya. Ada itu programnya. Selain agriculture, susu, buah-buahan, biji-bijian, mereka semua mendapatkan subsidi. Pernah teman saya yang di daerah Jerman itu cerita, di daerah selatan Jerman itu produksi susunya tinggi. Nah, terus bagaimana negaramu bisa membuat peternak sapi perah sejahtera? Jadi mereka mendapatkan subsidi untuk usaha itu. Makanya bisa produksi atau harga jual produk kayak susu, biji-bijian itu murah di sini. Nah, ini ceritanya. Nah, ada pertanyaan sekarang. Mengapa kok daerah Jawa dan Sumatera yang paling besar persebaran sapi perah sama susu? Ada yang tahu enggak kenapa? Padahal Jawa sendiri kan daerah padat penduduk ya. Ada yang tahu? Silahkan menjawab. Mbak Rizka mungkin? Mbak Rizka Muizu. Ya Pak, izin menjawab. Jadi kalau yang di daerah Sumatera, kenapa kok juga termasuk yang penyebaran sapi perah yang paling tinggi juga di Indonesia, karena mungkin di sana jumlah penduduknya sedikit ya Pak, terus juga banyak lahan-lahan yang bisa ditanamin sama hijauan pakan ternak, jadi pasti ketersediaan pakan sama kondisi di sana dari lingkungannya juga mungkin memenuhi. Itu jawaban saya. Bagus. Terima kasih atas responnya. Oke, saya mau cerita juga ya sekarang ya. Ini salah satunya memang ketersediaan pakan. Peternak sapi perah dia butuh pakan. Dan salah satu yang mendukung adalah pakannya. Selain itu, ada sejarahnya. Sapi perah bukan dari Indonesia ya. Dari mana kita? Dari Belanda kan ya. Nah, Belanda membawa sapi perah ke Indonesia. Pernah tahu peristiwa Kerawang Bekasi? Jalur Daendels di sana. Jadi itu ada yang namanya jalur Daendels di sini. Dan di sini juga ada jalur juga. Nah, salah satu pendukungnya itu karena basis utama dari dulu waktu masih belum merdeka itu ada di Jawa, maka transportasi utama dari sektor sapi perah ada di Jawa. Karena yang membutuhkan adalah Belanda waktu itu. Nah, supply hingga penjualan susu ya, itu didukung atau disupport utamanya oleh jalur dari jalur Daendels ini. Nah, kenapa sekarang Sumatera kok tinggi? Sejarahnya dulu Sumatera itu adalah daerah sebagian besar batu bara. Jadi sebelum merdeka itu daerahnya juga banyak dibangun oleh transportasi yang maju. Transportasi yang memadai, bukan maju. Jadi itu adalah salah satu bentuknya. Artinya apa di sini? Di sini kalau kita ingin mengembangkan sapi perah, kita butuh aspek infrastruktur. Nah, kalau saudara lihat sekarang kira-kira daerah yang potensi untuk sapi perah selanjutnya itu bisa di daerah Papua. Tapi sebelum daerah ini ada yang bagian yang dingin juga di sana, daerah yang sejuk, dan ada jalur di Papua ada pembangunan khusus oleh pemerintah, itu bisa digunakan untuk mendukung pengembangan susu di sini. Selain itu di daerah Sulawesi, daerah sini kita sebenarnya butuh atau bisa membangun di daerah utara Sulawesi atau Manado. Mereka masyarakat yang banyak makan ikan, daging di sana. Nah, ini akan sangat bagus kalau kita bisa punya basis
sapi perah di daerah Sulawesi Utara. Borneo bisa juga, tapi kita perlu melihat wilayah juga daerah mana yang sejuk, karena di daerah Kalimantan paling tinggi daerahnya adalah bukit ya, daerah perbukitan. Tapi secara wilayah kita bisa memanipulasi microenvironment sehingga lebih sejuk, itu bisa dilakukan di sana. Sekian dari kelas ini hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Jangan lupa belajar di rumah. Selamat pagi dan salam sejahtera.